Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga kabar Anda semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberi kelapangan hati dalam menjalani hari-hari. Bagaimana kondisi kesehatan Anda saat ini? Apakah sedang merasa fit, atau ada sedikit keluhan di tubuh seperti pegal-pegal, letih, atau mungkin tekanan darah sedang naik turun? Tidak apa-apa. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup, terlebih ketika usia sudah mulai memasuki masa lanjut. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri dengan cara yang baik, tepat, dan tentunya sesuai dengan anjuran kesehatan. Boleh saya tahu, sahabat channel Lansia Sehat berasal dari daerah mana saja? Ada yang mungkin tinggal di kota besar dengan aktivitas padat, ada juga yang tinggal di pedesaan dengan suasana yang tenang dan penuh udara segar. Dari manapun Anda berasal, saya yakin semuanya punya semangat yang sama, ingin selalu sehat, panjang umur, dan bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Dan berapakah usia Anda saat ini? Ada yang mungkin berusia 58 tahun, 65 tahun, atau bahkan sudah 70 tahun ke atas. Semua itu adalah anugerah luar biasa, karena tidak semua orang bisa sampai pada usia emas ini dengan tetap memiliki semangat dan keinginan untuk terus belajar mengenai kesehatan. Hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk duduk sejenak dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan tenangkan pikiran. Mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih sayang, selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua, menjaga tubuh kita tetap kuat, hati kita tetap sabar, serta pikiran kita tetap tenang. Semoga setiap langkah dan usaha kita dalam menjaga kesehatan selalu diberkahi, sehingga kita bisa mendampingi anak cucu dengan penuh cinta kasih, sekaligus memberi teladan bahwa usia bukanlah batas untuk tetap produktif dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, memasuki usia lanjut memang ada banyak tantangan. Tubuh kita tidak lagi sekuat dulu, stamina menurun, daya ingat berkurang, bahkan kadang-kadang timbul keluhan penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, asam urat, atau masalah persendian. Namun jangan khawatir, karena dengan menjaga pola makan, rutin berolahraga sesuai kemampuan, mengelola pikiran agar tidak stres, dan juga dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dari alam, kita bisa tetap sehat dan bersemangat. Salah satu hadiah luar biasa dari alam yang sejak dahulu dipercaya membawa banyak manfaat adalah daun kelor. Mungkin sebagian dari Anda sudah tidak asing dengan pohon kelor. Pohon ini tumbuh subur di banyak daerah di Indonesia, mudah ditanam, bahkan sering dianggap sebagai tanaman pagar rumah. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kesederhanaannya, daun kelor memiliki kandungan gizi yang luar biasa? Banyak penelitian modern sudah membuktikan bahwa kelor kaya akan vitamin, mineral, protein nabati, hingga antioksidan yang sangat baik untuk mendukung kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Karena itulah kelor sering disebut sebagai The Miracle Tree, atau pohon ajaib, bahkan dijuluki juga sebagai superfood. Sebelum kita membahas secara rinci mengenai 43 manfaat daun kelor untuk kesehatan lansia menurut dokter, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk merenung sejenak. Betapa besar kasih sayang Tuhan karena telah menumbuhkan berbagai tanaman yang bukan hanya memperindah bumi, tetapi juga menjadi penopang kehidupan dan kesehatan kita. Daun kelor adalah salah satu contoh nyata bagaimana Allah memberikan solusi sederhana untuk masalah yang sering dihadapi lansia, mulai dari daya tahan tubuh yang menurun, masalah tulang, pencernaan, jantung, hingga daya ingat. Semua itu bisa terbantu dengan konsumsi daun kelor secara bijak dan teratur. Namun, tentu saja sahabat channel Lansia Sehat, dalam setiap langkah kita menjaga kesehatan, ada satu hal yang harus selalu diingat. Tidak ada makanan atau tanaman yang bisa menjadi obat segala penyakit secara instan. Daun kelor memang luar biasa, tetapi harus tetap diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya. Seperti pepatah bijak mengatakan, menjaga kesehatan bukan hanya dengan satu cara, melainkan melalui keselarasan antara makanan, olahraga, istirahat cukup, dan pikiran yang positif. Jadi, ketika kita akan membahas manfaat daun kelor, mari kita posisikan ia sebagai salah satu ikhtiar tambahan untuk mendukung kesehatan, bukan sebagai pengganti pengobatan dokter jika memang sedang dalam perawatan medis. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam manfaat dan kandungan, mari kita perkuat dulu semangat kita. Saya ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk selalu berpikir positif. Usia lanjut bukanlah akhir dari segalanya. Justru, inilah masa di mana kita bisa lebih bijak dalam mengelola hidup, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak memperhatikan kesehatan. Dengan pola hidup yang tepat, kita masih bisa menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan bersama keluarga, berjalan-jalan di pagi hari, bercengkerama dengan cucu,
dan tetap produktif sesuai kemampuan masing-masing. Daun kelor hadir sebagai sahabat alami yang bisa mendukung semua itu. Dalam bab pertama ini, saya ingin memastikan bahwa sahabat semua merasa nyaman dan siap untuk mendengarkan penjelasan panjang mengenai manfaat kelor. Kita akan membahasnya dalam 10 bab yang saling berkaitan. Dimulai dari pengenalan kelor, kandungan gizi, hingga penjelasan rinci tentang bagaimana kelor bisa membantu sistem imun, tulang, jantung, pencernaan, otak, kulit, dan vitalitas lansia. Tidak hanya itu, kita juga akan mendengarkan testimoni pengalaman nyata dari mereka yang sudah merasakan khasiatnya. Dengan begitu, narasi ini bukan hanya teori, tetapi juga kisah nyata yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi, mari kita persiapkan hati dan pikiran dengan baik. Semoga setelah menyimak narasi ini sampai selesai, sahabat channel Lansia Sehat akan semakin yakin bahwa menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan sederhana, salah satunya melalui daun kelor yang sudah tersedia di sekitar kita. Ingatlah, kesehatan adalah harta paling berharga. Tidak ada artinya harta melimpah jika tubuh kita sakit. Dengan menjaga kesehatan sejak sekarang, kita bisa menikmati masa tua yang indah, penuh senyum, dan memberi kebahagiaan bagi orang-orang tercinta. Baiklah sahabat channel Lansia Sehat, itulah pengantar kita di bab pertama ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke bab berikutnya, di mana kita akan lebih mengenal daun kelor secara mendalam, mulai dari sejarah, ciri-ciri, hingga bagaimana tanaman sederhana ini bisa menjadi perhatian dunia karena kandungan dan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membuka pertemuan ini dengan doa dan pengantar hangat pada bab pertama, kini saatnya kita mengenal lebih dalam tentang daun kelor itu sendiri. Sebelum kita membicarakan manfaatnya satu persatu, penting bagi kita untuk mengetahui asal-usul, ciri-ciri, serta bagaimana masyarakat sejak dahulu menggunakan tanaman ini sebagai penopang kesehatan. Dengan memahami latar belakangnya, kita akan lebih menghargai kelor sebagai salah satu anugerah alam yang luar biasa. Daun kelor berasal dari pohon kelor, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Moringa oleifera. Pohon ini termasuk ke dalam keluarga Moringaceae dan dikenal tumbuh subur di daerah tropis serta subtropis, termasuk di Indonesia. Mungkin sahabat masih ingat, dulu pohon kelor sering ditanam sebagai pagar rumah. Tingginya bisa mencapai 7-12 meter, dengan batang yang ramping, cabang yang tidak terlalu lebat, serta daun yang kecil-kecil berbentuk bulat lonjong. Jika diamati lebih dekat, daun kelor memiliki warna hijau segar, dan meskipun ukurannya kecil, ternyata kandungan gizinya sangat kaya. Sejak zaman dahulu, daun kelor sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Di India, misalnya, kelor sudah digunakan selama ribuan tahun sebagai bahan ramuan tradisional Ayurveda untuk mengatasi berbagai penyakit. Di Afrika, kelor dijadikan sumber makanan bergizi tinggi untuk membantu masyarakat yang kekurangan gizi. Di Filipina, daun kelor bahkan disebut sebagai Mother's Best Friend, karena dipercaya mampu melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui. Di Indonesia sendiri, kelor digunakan tidak hanya sebagai sayuran, tetapi juga dalam pengobatan tradisional, terutama untuk meningkatkan stamina, mengatasi peradangan, serta menjaga kesehatan umum. Mengapa kelor disebut sebagai pohon ajaib atau miracle tree? Sebutan itu tidak datang begitu saja. Penelitian modern membuktikan bahwa hampir semua bagian dari pohon kelor bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, biji, bunga, hingga akarnya. Namun, yang paling sering digunakan dan paling mudah dijumpai adalah daunnya. Daun kelor bisa dimasak menjadi sayur bening, ditumbuk untuk dijadikan ramuan, dikeringkan lalu dibuat menjadi bubuk atau kapsul, bahkan diekstrak menjadi suplemen kesehatan. Jadi, sahabat channel Lansia Sehat, sebenarnya kelor adalah tanaman yang sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Selain itu, daun kelor juga mudah sekali tumbuh. Ia tidak memerlukan tanah yang khusus. Bahkan di tanah yang gersang sekalipun pohon kelor tetap bisa hidup. Daun kelor bisa dipanen beberapa kali dalam setahun, sehingga menjadi sumber pangan yang berkelanjutan. Inilah sebabnya mengapa banyak organisasi kesehatan dunia merekomendasikan kelor sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah malnutrisi di berbagai negara berkembang. Bayangkan, sebuah tanaman sederhana di halaman rumah ternyata memiliki nilai yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Sekarang mari kita bayangkan bagaimana peran kelor khususnya untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung kekurangan berbagai nutrisi penting. Penyerapan vitamin dan mineral tidak seefektif dulu, sehingga tubuh lebih mudah lelah dan rentan terhadap penyakit. Nah, daun kelor hadir sebagai jawaban sederhana. Ukurannya memang kecil,
tetapi kandungan gizinya luar biasa besar. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan gizi kelor lebih tinggi dibandingkan makanan populer lainnya. Misalnya, daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk, vitamin A 4 kali lebih tinggi daripada wortel, serta kalsium lebih banyak daripada susu. Tentu ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Sahabat channel Lansia Sehat, penting juga untuk memahami bahwa kelor tidak hanya dikenal dalam budaya kita, tetapi juga mendapatkan perhatian luas dari dunia internasional. Organisasi kesehatan seperti WHO pernah merekomendasikan kelor sebagai salah satu makanan tambahan untuk anak-anak dan orang tua yang membutuhkan nutrisi lebih. Bahkan, beberapa universitas di dunia menjadikan kelor sebagai objek penelitian untuk mengungkap khasiatnya dalam mendukung kesehatan manusia. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu lagi bahwa apa yang sudah sejak lama kita kenal dalam budaya tradisional, ternyata kini juga didukung oleh bukti ilmiah. Selain manfaat kesehatan, kelor juga memiliki makna simbolis di masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, kelor dianggap sebagai tanaman yang syarat filosofi. Ada yang menyebut bahwa kelor melambangkan kesederhanaan, kekuatan, dan daya tahan hidup. Pohon kelor yang bisa tumbuh di mana saja mengajarkan kepada kita bahwa untuk bertahan hidup, kita tidak perlu sesuatu yang mewah. Cukup dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, kita bisa tetap sehat dan kuat. Filosofi ini sangat relevan bagi kita yang sudah lanjut usia. Usia boleh bertambah, tubuh boleh tidak sekuat dulu, tetapi semangat untuk hidup sehat dan bersyukur tetap bisa tumbuh subur, seperti halnya kelor. Mari kita tarik benang merahnya. Mengenal daun kelor tidak sekadar memahami bentuk dan sejarahnya, tetapi juga mengakui bahwa kelor adalah salah satu tanaman yang bisa menjadi sahabat sejati bagi lansia. Dengan mudah ditanam, mudah diolah, kaya manfaat, serta terjangkau, kelor seakan-akan memang dipersiapkan alam untuk membantu kita menjaga kesehatan. Jadi, tidak berlebihan jika banyak orang menyebut kelor sebagai tanaman berkah. Sebelum kita beranjak ke bab selanjutnya, mari kita renungkan sejenak. Apakah sahabat channel Lansia Sehat sudah pernah mencoba mengonsumsi daun kelor sebelumnya? Mungkin ada yang rutin memasaknya menjadi sayur bening bersama jagung atau labu. Ada pula yang mengeringkannya lalu menyeduhnya seperti teh. Apapun caranya, daun kelor tetap bisa memberikan kebaikan jika dikonsumsi secara bijak dan teratur. Namun, bagi yang belum pernah mencoba, jangan khawatir. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas bukan hanya kandungan gizi kelor, tetapi juga bagaimana cara pengolahannya yang tepat agar manfaatnya bisa dirasakan optimal oleh tubuh kita. Baiklah sahabat channel Lansia Sehat, di bab kedua ini kita sudah mengenal lebih dekat tentang daun kelor, mulai dari asal-usul, sejarah, ciri-ciri, hingga mengapa tanaman ini begitu istimewa di mata dunia. Setelah memahami ini semua, maka pada bab ketiga nanti kita akan lebih spesifik membedah kandungan gizi lengkap daun kelor. Dengan begitu, kita bisa mengetahui nutrisi apa saja yang menjadikan kelor begitu bermanfaat, terutama untuk mendukung kesehatan para lansia. Mari kita lanjutkan perjalanan pengetahuan ini bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita mengenal daun kelor lebih dekat pada bab sebelumnya, sekarang saatnya kita membahas sesuatu yang menjadi alasan utama mengapa kelor dijuluki sebagai pohon ajaib, yaitu kandungan gizi yang ada di dalamnya. Daun kelor mungkin tampak sederhana, kecil, dan seringkali diremehkan. Namun jangan salah, di balik ukurannya yang mungil, ia menyimpan kekayaan nutrisi yang menakjubkan, yang bahkan banyak orang tidak menyadarinya. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, memahami kandungan gizi ini sangat penting, karena setiap nutrisi memiliki peran khusus dalam menjaga kesehatan tubuh, mengurangi risiko penyakit, serta memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu kandungan gizi utama yang ada pada daun kelor. 1. Vitamin A, beta-karoten. Daun kelor kaya akan vitamin A dalam bentuk beta-karoten. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, mencegah rabun senja, dan mendukung sistem imun. Lansia sering menghadapi masalah penglihatan karena degenerasi makula atau katarak. Dengan konsumsi kelor secara rutin, vitamin A yang terkandung di dalamnya dapat membantu memperlambat proses penurunan fungsi mata. Selain itu, vitamin A juga berperan menjaga kesehatan kulit, sehingga kulit lansia tetap lembut dan tidak terlalu cepat kering. 2. Vitamin C. Kandungan vitamin C pada kelor sangat tinggi, bahkan disebut mencapai 7 kali lipat lebih banyak daripada jeruk. Vitamin ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi dari makanan. Bagi lansia, vitamin C juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas,
sehingga menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti jantung dan kanker. Tidak heran jika daun kelor sering direkomendasikan untuk menjaga sistem imun lansia tetap optimal. 3. Vitamin E. Vitamin E adalah salah satu vitamin penting yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Daun kelor menyediakannya dalam jumlah cukup. Vitamin E membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, mendukung kesehatan kulit agar tetap lembab, serta menjaga kesehatan pembuluh darah. Bagi lansia, vitamin E juga diakini dapat membantu memperlambat proses penuaan sel, sehingga tubuh tetap bugar lebih lama. 4. Vitamin K. Vitamin K yang ada pada kelor berperan penting dalam proses pembekuan darah. Ini berarti tubuh kita dapat mencegah pendarahan berlebih jika terjadi luka. Selain itu, vitamin K juga mendukung kesehatan tulang dengan membantu proses penyerapan kalsium. Hal ini sangat relevan untuk lansia, karena semakin bertambah usia, kepadatan tulang biasanya menurun dan risiko osteoporosis meningkat. 5. Vitamin B kompleks. Daun kelor juga mengandung berbagai vitamin B, seperti B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, dan B6. Vitamin B kompleks ini berperan dalam metabolisme energi, menjaga kesehatan sistem saraf, serta mendukung fungsi otak. Misalnya, vitamin B1 membantu mengubah makanan menjadi energi, vitamin B2 penting untuk kesehatan kulit dan mata, sedangkan vitamin B6 membantu pembentukan neurotransmitter yang penting untuk fungsi otak dan suasana hati. Bagi lansia, vitamin B kompleks sangat dibutuhkan untuk mencegah kelelahan, depresi ringan, serta memperkuat daya ingat. 6. Kalsium. Kalsium adalah salah satu mineral utama yang banyak terdapat dalam daun kelor. Bahkan kandungan kalsiumnya dikatakan lebih tinggi daripada susu. Kalsium sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Bagi lansia, kalsium berperan vital dalam mencegah osteoporosis, mengurangi risiko patah tulang, serta menjaga fungsi otot agar tetap bekerja dengan baik. Tidak berlebihan jika kita menyebut kelor sebagai sahabat tulang bagi lansia. 7. Kalium. Potasium. Kalium adalah mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Bagi lansia yang sering mengalami masalah tekanan darah tinggi, kalium dalam kelor dapat membantu menurunkannya secara alami. Selain itu, kalium juga berperan menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko stroke, dan mendukung fungsi otot. Dengan konsumsi kelor, tekanan darah lansia bisa lebih stabil. 8. Magnesium. Magnesium adalah mineral yang mendukung lebih dari 300 proses biokimia dalam tubuh. Kelor mengandung magnesium dalam jumlah signifikan. Fungsinya meliputi menjaga fungsi saraf, mengatur kontraksi otot, mendukung kesehatan tulang, serta membantu kualitas tidur. Lansia yang sering sulit tidur atau mengalami kram otot bisa terbantu dengan asupan magnesium yang cukup dari kelor. 9. Zat besi. Zat besi dalam kelor cukup tinggi dan penting untuk pembentukan sel darah merah. Lansia yang sering merasa lemas, mudah pusing, atau cepat lelah bisa jadi mengalami anemia akibat kekurangan zat besi. Dengan rutin mengonsumsi kelor, tubuh mendapatkan tambahan zat besi yang membantu mencegah dan mengatasi anemia. Apalagi dengan dukungan vitamin C yang ada dalam kelor, penyerapan zat besi menjadi lebih maksimal. 10. Seng. Zinc. Seng adalah mineral penting untuk sistem imun, penyembuhan luka, serta menjaga nafsu makan. Bagi lansia, zinc juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan mencegah kerontokan rambut. Tidak sedikit lansia yang mengalami penurunan nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Dengan adanya zinc dalam kelor, masalah ini bisa sedikit teratasi. 11. Protein nabati dan asam amino esensial. Kelor juga dikenal sebagai sumber protein nabati yang sangat baik. Daun kelor mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, tetapi tidak bisa diproduksi sendiri. Protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, mendukung sistem imun, serta menjaga massa otot. Pada lansia, protein sangat diperlukan untuk mencegah sarcopenia, yaitu kondisi berkurangnya massa otot akibat penuaan. 12. Antioksidan alami. Selain vitamin dan mineral, kelor juga kaya akan berbagai senyawa antioksidan, seperti flavonoid, polifenol, dan asam askorbat. Senyawa ini membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas seringkali menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif, termasuk kanker, jantung, dan penuaan dini. Dengan konsumsi kelor, tubuh mendapatkan perlindungan alami untuk melawan kerusakan sel. 13. Serat. Daun kelor mengandung serat yang cukup tinggi.
Serat sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, serta mengontrol kadar gula darah. Lansia yang sering mengalami masalah pencernaan akan sangat terbantu dengan adanya serat dari kelor. Selain itu, serat juga memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol berat badan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari uraian ini kita bisa melihat bahwa daun kelor adalah paket lengkap nutrisi. Hampir semua zat yang dibutuhkan tubuh, terutama pada usia lanjut, tersedia dalam jumlah yang cukup di dalamnya. Mulai dari vitamin, mineral, protein, hingga antioksidan, semua hadir dalam daun kecil yang sering dianggap remeh. Tidak heran jika banyak ahli kesehatan dunia menyebut kelor sebagai salah satu makanan paling bergizi yang pernah ada. Namun tentu saja, meskipun kandungan gizinya luar biasa, penting bagi kita untuk tetap mengonsumsinya dalam jumlah wajar. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, begitu pula dengan kelor. Konsumsi secukupnya, secara rutin, dan seimbang dengan makanan bergizi lainnya. Dengan begitu, manfaat yang diperoleh akan lebih maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Baiklah sahabat channel Lansia Sehat, bab ketiga ini memberi kita gambaran jelas mengenai kandungan gizi lengkap daun kelor. Inilah alasan mengapa kelor sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama bagi para lansia. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih spesifik bagaimana kelor dapat mendukung sistem imun lansia sehingga tubuh lebih kuat melawan penyakit. Mari kita lanjutkan bersama-sama dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita memahami kandungan gizi luar biasa dalam daun kelor, kini kita memasuki pembahasan yang lebih spesifik. Bagaimana daun kelor berperan besar dalam menjaga dan meningkatkan sistem imun, terutama bagi para lansia. Kita semua tahu, sistem imun atau daya tahan tubuh adalah benteng utama yang melindungi kita dari serangan penyakit. Tanpa sistem imun yang kuat, tubuh akan mudah terserang infeksi, baik dari bakteri, virus, maupun jamur. Bagi lansia, kondisi ini menjadi lebih krusial. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh cenderung melemah. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit, mulai dari flu biasa, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit yang lebih serius. Itulah sebabnya lansia sering dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, serta mendapatkan asupan nutrisi yang mendukung kekebalan tubuh. Nah, disinilah daun kelor hadir sebagai sahabat alami yang bisa membantu memperkuat pertahanan tubuh. 1. Kandungan vitamin C untuk perisai tubuh. Salah satu alasan utama daun kelor sangat bermanfaat untuk imun adalah kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C dikenal sebagai nutrisi penting yang merangsang produksi sel darah putih, yaitu sel yang bertugas melawan infeksi. Bagi lansia, asupan vitamin C dari kelor membantu tubuh lebih sigap dalam menghadapi serangan virus atau bakteri. Contohnya, pada musim hujan banyak lansia yang mudah terserang flu. Dengan rutin mengonsumsi kelor, tubuh mendapat tambahan perlindungan karena vitamin C bekerja sebagai tameng alami, memperkuat lapisan mukosa, serta mempercepat proses penyembuhan ketika sakit. 2. Beta-karoten dan vitamin A untuk perlindungan lapisan tubuh. Selain vitamin C, kelor juga kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan jaringan epitel, yaitu lapisan pelindung tubuh yang menutupi kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Jaringan ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan kuman penyakit. Bagi lansia yang daya tahannya mulai menurun, vitamin A dari kelor sangat membantu agar tubuh tidak mudah mengalami infeksi saluran pernapasan atau pencernaan. 3. Zat besi untuk cegah anemia dan menunjang imunitas. Zat besi dalam kelor bukan hanya mencegah anemia, tetapi juga mendukung sistem imun. Sel darah merah yang sehat membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk organ-organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Lansia yang anemia cenderung mudah lelah dan rentan sakit. Dengan tambahan zat besi dari kelor, tubuh lansia menjadi lebih bertenaga sekaligus lebih kuat melawan penyakit. 4. Senyawa antioksidan melawan radikal bebas. Sahabat channel Lansia Sehat, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami peningkatan stres oksidatif. Radikal bebas bisa merusak sel dan mempercepat proses penuaan, sekaligus melemahkan sistem imun. Daun kelor kaya akan flavonoid, polifenol, dan klorofil yang bekerja sebagai antioksidan alami. Senyawa ini membantu mengurangi kerusakan sel, memperbaiki sel yang rusak, dan menjaga organ-organ imun seperti kelenjar timus tetap berfungsi baik. Dengan begitu, tubuh lansia menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit kronis maupun infeksi. 5. Protein nabati dan asam amino untuk pembentukan antibodi.
Daun kelor mengandung protein nabati lengkap dengan asam amino esensial. Protein adalah bahan dasar untuk membentuk antibodi, yaitu senjata utama sistem imun. Tanpa cukup protein, tubuh akan kesulitan menghasilkan antibodi yang dibutuhkan untuk melawan kuman penyakit. Lansia yang rutin mengonsumsi kelor mendapatkan pasokan protein nabati berkualitas tinggi, sehingga tubuhnya mampu memproduksi antibodi dalam jumlah cukup untuk mempertahankan diri dari infeksi. 6. Peran seng, zinc, dalam meningkatkan kekebalan. Zinc atau seng yang ada di dalam kelor juga memegang peran besar dalam sistem imun. Seng membantu dalam produksi sel darah putih serta mempercepat penyembuhan luka. Lansia yang kekurangan zinc biasanya lebih lama pulih dari penyakit dan lebih rentan terhadap infeksi. Dengan adanya zinc dari kelor, proses penyembuhan menjadi lebih cepat sehingga tubuh tidak lama dalam kondisi lemah. 7. Kelor sebagai antiinflamasi alami. Selain mendukung produksi sel imun, kelor juga bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Banyak penyakit pada lansia yang dipicu oleh peradangan kronis, seperti radang sendi, asam urat, atau peradangan pembuluh darah. Kandungan isotiocanates pada kelor membantu mengurangi peradangan, sehingga sistem imun tidak bekerja berlebihan. Dengan begitu, daya tahan tubuh tetap stabil tanpa menyebabkan tubuh mudah lelah. 8. Testimoni lansia yang merasakan manfaat kelor untuk imun. Mari kita dengarkan kisah nyata sahabat lansia. Ada seorang ibu berusia 65 tahun yang sering sekali terkena flu setiap bulan. Setelah ia mencoba mengonsumsi daun kelor secara rutin dalam bentuk sayur bening, ia merasakan tubuhnya lebih jarang sakit. Bahkan ketika ada cucu di rumah yang pilek, ia tetap merasa kuat dan tidak mudah tertular. Ada juga seorang bapak berusia 70 tahun yang sebelumnya sering merasa lemas karena anemia. Setelah rutin minum air rebusan daun kelor 2 kali seminggu, ia merasa tubuh lebih bertenaga. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kadar hemoglobinnya meningkat, membuat sistem imunnya lebih siap melawan penyakit. 9. Peran kelor dalam mencegah penyakit infeksi. Kelor juga terbukti membantu tubuh dalam melawan berbagai jenis infeksi. Daunnya memiliki sifat antibakteri dan antivirus alami. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kelor mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi saluran kemih maupun bakteri penyebab diare. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang daya tahannya sudah tidak sekuat dulu. Dengan mengonsumsi kelor, tubuh mendapat perlindungan tambahan dari serangan mikroorganisme berbahaya. 10. Meningkatkan kualitas hidup lansia. Pada akhirnya, manfaat daun kelor untuk imun tidak hanya sekadar membuat tubuh lebih jarang sakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lansia yang daya tahannya terjaga akan merasa lebih bugar, lebih semangat melakukan aktivitas sehari-hari, dan lebih bahagia karena tidak sering terganggu oleh penyakit. Ini penting, karena kesehatan yang baik bukan hanya soal panjang umur, tetapi juga soal kualitas hidup yang layak dan penuh kebahagiaan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan panjang ini kita bisa menyimpulkan bahwa daun kelor adalah sahabat alami sistem imun. Dengan kandungan vitamin, mineral, protein, dan antioksidan, kelor bekerja dari berbagai sisi untuk memperkuat pertahanan tubuh. Bagi lansia, ini adalah kabar baik, karena tubuh yang kuat akan memberi kesempatan untuk menikmati masa tua dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor yang tidak kalah penting, yaitu untuk tulang dan sendi. Kita tahu, salah satu keluhan terbesar lansia adalah nyeri tulang dan sendi akibat osteoporosis atau radang sendi. Nah, kelor ternyata juga menyimpan manfaat luar biasa untuk membantu mengurangi masalah tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan pada bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, salah satu tantangan terbesar ketika usia semakin bertambah adalah masalah pada tulang dan sendi. Banyak dari kita yang sudah mulai merasakan nyeri lutut, pinggang terasa kaku, atau bahkan gerakan tubuh menjadi terbatas karena rasa sakit yang muncul di persendian. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang berkurang, sendi mengalami keausan, dan otot-otot yang menopang tulang pun tidak sekuat dulu. Kondisi seperti osteoporosis, radang sendi, artritis, atau pengeroposan tulang adalah masalah umum pada lansia. Namun, kabar baiknya adalah alam menyediakan solusi alami yang dapat membantu mengurangi risiko dan gejala tersebut. Salah satunya adalah daun kelor. Kandungan gizi dalam daun kelor menjadikannya sahabat terbaik tulang dan sendi, sehingga lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati aktivitas sehari-hari dengan nyaman. 1. Kalsium tinggi untuk kekuatan tulang. Salah satu kandungan paling penting dalam daun kelor adalah kalsium.
Kita tahu bahwa kalsium adalah mineral utama untuk membangun dan mempertahankan kepadatan tulang. Pada usia muda, tubuh masih mampu menyerap kalsium dengan baik. Namun, ketika memasuki usia lanjut, kemampuan penyerapan kalsium berkurang drastis, sehingga tulang menjadi lebih rapuh. Daun kelor ternyata mengandung kalsium lebih tinggi daripada susu. Inilah sebabnya mengapa kelor sangat bermanfaat bagi lansia. Dengan rutin mengonsumsi kelor, asupan kalsium dapat terpenuhi, sehingga risiko osteoporosis dan patah tulang bisa ditekan. Bagi lansia yang mungkin sulit minum susu karena masalah pencernaan atau intoleransi laktosa, daun kelor bisa menjadi alternatif alami yang lebih aman. 2. Magnesium untuk penyerapan kalsium dan kesehatan otot. Selain kalsium, daun kelor juga mengandung magnesium. Mineral ini berfungsi membantu tubuh dalam menyerap kalsium dengan lebih efektif. Tanpa magnesium, kalsium yang masuk ke tubuh tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Magnesium juga berperan dalam menjaga fungsi otot. Lansia sering mengalami kram otot atau rasa tegang di tubuh karena kekurangan magnesium. Dengan mengonsumsi kelor, tubuh mendapatkan magnesium yang cukup, sehingga otot lebih rileks, kram berkurang, dan penyerapan kalsium untuk tulang menjadi maksimal. 3. Fosfor untuk struktur tulang. Daun kelor juga mengandung fosfor, mineral penting yang bekerja bersama kalsium untuk membangun struktur tulang yang kuat. Kalsium tanpa fosfor tidak akan cukup, karena keduanya saling melengkapi. Dengan adanya fosfor, tulang lansia menjadi lebih kokoh, dan proses regenerasi tulang berjalan lebih baik. 4. Vitamin K untuk kepadatan tulang. Vitamin K yang ada dalam kelor juga memainkan peran besar. Vitamin ini membantu tubuh mengikat kalsium ke dalam tulang, sehingga kepadatannya terjaga. Pada lansia, kekurangan vitamin K sering dikaitkan dengan peningkatan risiko patah tulang. Dengan konsumsi kelor, kebutuhan vitamin K bisa tercukupi, membantu menjaga kesehatan tulang dalam jangka panjang. 5. Antiinflamasi untuk mengurangi nyeri sendi. Selain mendukung tulang, daun kelor juga bermanfaat untuk sendi. Banyak lansia mengeluh nyeri sendi akibat radang, baik karena osteoartritis maupun rheumatoid arthritis. Kandungan isotiocanates, flavonoid, dan polifenol dalam kelor memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan di sendi, sehingga rasa nyeri berkurang dan mobilitas meningkat. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu menurunkan kadar zat penyebab peradangan dalam tubuh. Dengan begitu, konsumsi kelor bisa menjadi cara alami untuk mengurangi rasa sakit akibat radang sendi. 6. Kolagen dan regenerasi jaringan. Daun kelor juga mengandung vitamin C yang mendukung produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang membentuk jaringan ikat pada sendi. Pada lansia, produksi kolagen menurun, sehingga sendi menjadi lebih rentan mengalami kerusakan. Dengan tambahan vitamin C dari kelor, produksi kolagen bisa lebih baik, sehingga sendi tetap lentur dan kuat. 7. Pencegahan osteoporosis. Sahabat channel Lansia Sehat, osteoporosis adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti lansia. Penyakit ini membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Dengan kombinasi kalsium, magnesium, fosfor, dan vitamin K, daun kelor memberikan perlindungan alami terhadap osteoporosis. Mengonsumsinya secara rutin dapat membantu menjaga kepadatan tulang, sehingga lansia bisa tetap bergerak dengan aman tanpa takut tulangnya mudah patah. 8. Testimoni lansia yang merasakan manfaat kelor untuk tulang dan sendi. Ada seorang ibu berusia 67 tahun yang dulunya sering mengeluh sakit lutut saat berjalan jauh. Setelah ia rutin mengonsumsi rebusan daun kelor 2 kali seminggu, ia merasa nyerinya berkurang, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Seorang bapak berusia 72 tahun yang mengalami pengeroposan tulang juga bercerita bahwa setelah beberapa bulan rutin meminum kapsul daun kelor, ia merasa tubuhnya lebih bertenaga. Saat ia periksa ke dokter, ternyata kepadatan tulangnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa kelor bisa memberikan manfaat signifikan bagi tulang dan sendi. 9. Mobilitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Kesehatan tulang dan sendi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia. Bayangkan jika tulang rapuh dan sendi nyeri, aktivitas sederhana seperti berjalan, naik tangga, atau bermain bersama cucu menjadi sulit dilakukan. Dengan dukungan nutrisi dari daun kelor, tulang dan sendi lebih sehat, sehingga mobilitas lansia tetap terjaga. Ini berarti lansia bisa tetap mandiri, tidak terlalu bergantung pada orang lain, dan tetap bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan bahagia. 10. Kelor sebagai sahabat aktivitas lansia. Selain menjaga kesehatan tulang,
kelor juga memberikan energi tambahan. Dengan tulang yang kuat dan sendi yang tidak mudah nyeri, lansia bisa melakukan aktivitas ringan seperti senam pagi, berkebun, atau sekadar jalan-jalan sore. Aktivitas fisik ini pada gilirannya semakin meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan kata lain, kelor bukan hanya menjaga tulang dan sendi, tetapi juga membuka kesempatan bagi lansia untuk tetap aktif dan produktif. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa daun kelor adalah pilihan alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang dan sendi lansia. Dengan kandungan kalsium, magnesium, fosfor, vitamin K, serta sifat antiinflamasi dan antioksidannya, kelor membantu menjaga kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, mengurangi nyeri sendi, serta meningkatkan mobilitas tubuh. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan pengetahuan ini dengan membahas bagaimana daun kelor bermanfaat bagi jantung dan peredaran darah, dua aspek penting yang sangat menentukan kesehatan lansia secara menyeluruh. Mari kita lanjutkan pembahasan di bab 6 nanti. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas bagaimana daun kelor membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi, kini saatnya kita beralih pada organ vital yang tidak kalah penting, yaitu jantung dan sistem peredaran darah. Seperti yang kita ketahui bersama, jantung adalah pusat kehidupan. Organ ini bekerja tanpa henti sejak kita lahir, memompa darah ke seluruh tubuh, memberikan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel-sel untuk tetap hidup. Namun, seiring bertambahnya usia, jantung dan pembuluh darah juga mengalami penurunan fungsi. Tekanan darah yang sering naik, kolesterol yang tinggi, dan pengerasan pembuluh darah adalah masalah umum yang banyak dialami para lansia. Tidak jarang, kondisi ini berujung pada penyakit serius seperti serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah menjadi prioritas utama agar lansia tetap bisa menikmati hidup dengan tenang dan bahagia. Daun kelor, dengan segala kandungan nutrisi dan senyawa aktifnya, hadir sebagai salah satu solusi alami yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Mari kita bahas satu persatu bagaimana kelor bekerja mendukung fungsi jantung dan sistem peredaran darah. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu penyakit yang sangat sering dialami oleh lansia. Hipertensi terjadi ketika darah yang dipompa jantung memberikan tekanan terlalu besar pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan, hipertensi bisa merusak organ penting seperti ginjal, otak, dan jantung itu sendiri. Kelor mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam tubuh. Kita tahu bahwa terlalu banyak garam bisa meningkatkan tekanan darah. Dengan adanya kalium dari kelor, kelebihan natrium bisa dineutralisir, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Selain itu, antioksidan dalam kelor juga membantu melebarkan pembuluh darah, membuat aliran darah lebih lancar, dan mengurangi beban kerja jantung. 2. Mengurangi kolesterol jahat, LDL. Kolesterol tinggi adalah masalah lain yang sering menghantui lansia. Kolesterol jahat atau LDL yang menumpuk bisa membentuk plak di dinding pembuluh darah. Plak ini lama-kelamaan menyumbat aliran darah, menyebabkan aterosklerosis, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Kabar baiknya, daun kelor mengandung senyawa bioaktif yang dapat menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Kolesterol baik ini berfungsi membersihkan kelebihan lemak dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah tetap lancar. Dengan konsumsi kelor secara rutin, lansia bisa mendapatkan perlindungan alami terhadap bahaya kolesterol tinggi. 3. Menjaga elastisitas pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung mengeras dan kehilangan elastisitasnya. Hal ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kandungan antioksidan dalam kelor, seperti flavonoid dan polifenol, membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur. Dengan begitu, darah mengalir dengan lebih lancar, dan risiko penyumbatan bisa ditekan. 4. Menurunkan risiko stroke. Stroke adalah salah satu penyakit paling ditakuti pada usia lanjut. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena pembuluh darah tersumbat maupun pecah. Kandungan kalium, antioksidan, serta kemampuan kelor dalam menurunkan kolesterol membuatnya sangat bermanfaat dalam mencegah stroke. Dengan menjaga aliran darah tetap lancar dan mencegah penyumbatan, kelor membantu lansia terhindar dari risiko stroke yang berbahaya. 5. Menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika arteri yang memasok darah ke jantung mengalami penyempitan akibat penumpukan plak kolesterol. Daun kelor memiliki senyawa antioksidan yang mampu mencegah oksidasi kolesterol LDL,
yaitu proses yang memicu pembentukan plak. Dengan demikian, konsumsi kelor dapat membantu menjaga arteri tetap bersih, sehingga aliran darah ke jantung tetap lancar. 6. Membantu mengontrol kadar gula darah. Meskipun kelor lebih dikenal untuk gula darah, manfaatnya juga erat kaitannya dengan kesehatan jantung. Kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Daun kelor membantu menstabilkan gula darah, sehingga kesehatan jantung dan pembuluh darah ikut terlindungi. 7. Antioksidan untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas tidak hanya mempercepat penuaan, tetapi juga merusak pembuluh darah dan jantung. Antioksidan dalam kelor bekerja melawan radikal bebas, melindungi sel-sel jantung dari kerusakan, serta memperlambat proses penuaan organ kardiovaskular. Hal ini penting bagi lansia, karena jantung yang terlindungi dari kerusakan oksidatif akan tetap bekerja dengan lebih baik dalam jangka waktu lama. 8. Sifat antiinflamasi untuk melindungi jantung. Peradangan kronis dalam tubuh dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memicu penyakit jantung. Senyawa antiinflamasi dalam kelor membantu meredakan peradangan, sehingga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan konsumsi rutin, kelor memberikan perlindungan ganda, mengurangi peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh. 9. Testimoni lansia dengan masalah jantung. Mari kita dengarkan kisah nyata. Ada seorang bapak berusia 68 tahun yang memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Ia sering merasa pusing dan cepat lelah. Setelah rutin mengonsumsi sayur bening kelor 3 kali seminggu, ia merasakan tekanan darahnya lebih stabil. Ketika melakukan pemeriksaan medis, kadar kolesterolnya juga menurun. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah pusing. Ada juga seorang ibu berusia 70 tahun yang sering mengeluh dadanya terasa berat ketika berjalan jauh. Setelah anaknya mengenalkan teh daun kelor, ia merasakan perbedaan. Ia lebih kuat berjalan, dan keluhan sesak di dadanya berkurang. Hal ini membuatnya bisa kembali aktif berkebun di halaman rumah. 10. Kualitas hidup lebih baik. Kesehatan jantung dan peredaran darah berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Lansia yang jantungnya sehat akan lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan lebih semangat melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan kelor, lansia bisa tetap aktif, mendampingi cucu, beribadah dengan khusyuk, serta menikmati hari tua dengan penuh kebahagiaan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini kita bisa memahami betapa pentingnya peran daun kelor dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Dengan kandungan kalium, antioksidan, senyawa antiinflamasi, serta kemampuannya menurunkan kolesterol dan tekanan darah, kelor adalah sahabat alami bagi jantung lansia. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat kelor untuk pencernaan dan metabolisme, dua hal yang sangat memengaruhi kesehatan harian lansia. Mari kita lanjutkan bersama pada bab ke-7. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita membahas bagaimana daun kelor memberi manfaat besar untuk jantung dan peredaran darah, kini saatnya kita melanjutkan pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu pencernaan dan metabolisme. Bagi banyak lansia, masalah pencernaan seringkali menjadi keluhan sehari-hari. Perut terasa kembung, susah buang air besar, atau justru terlalu sering diare. Di sisi lain, metabolisme tubuh pun melambat, sehingga makanan yang dikonsumsi tidak selalu diubah menjadi energi secara optimal. Akibatnya, tubuh cepat lelah, berat badan sulit terkontrol, dan kesehatan secara keseluruhan menurun. Kabar baiknya, daun kelor ternyata menyimpan berbagai nutrisi dan senyawa yang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan sekaligus meningkatkan metabolisme. Mari kita bahas secara lebih rinci. 1. Serat tinggi untuk melancarkan pencernaan. Daun kelor kaya akan serat alami. Serat berfungsi sebagai sapu bagi usus, membantu membersihkan sisa makanan yang menempel dan memperlancar proses buang air besar. Lansia yang sering mengalami sembelit akan sangat terbantu dengan mengonsumsi daun kelor, baik dalam bentuk sayur bening, teh, maupun bubuk kelor. Selain itu, serat juga membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Bakteri baik ini berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Dengan kata lain, serat dalam kelor bukan hanya melancarkan pencernaan, tetapi juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit. 2. Menenangkan perut yang mudah kembung. Salah satu masalah umum pada lansia adalah perut yang mudah terasa penuh, kembung, atau tidak nyaman setelah makan. Kandungan antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu meredakan peradangan pada saluran pencernaan, sehingga perut terasa lebih nyaman. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kelor dapat membantu menurunkan produksi asam lambung berlebih,
sehingga cocok untuk lansia yang memiliki masalah mak ringan. 3. Mengendalikan gula darah. Metabolisme gula darah sangat penting untuk kesehatan lansia. Kadar gula darah yang tidak stabil bisa menyebabkan diabetes, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan jantung, ginjal, hingga saraf. Daun kelor mengandung senyawa isothiocyanates yang terbukti mampu membantu menurunkan kadar gula darah. Dengan konsumsi rutin, kelor membantu menstabilkan gula darah, sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih seimbang. Hal ini tentu sangat penting bagi lansia yang sudah memiliki riwayat diabetes atau yang ingin mencegah penyakit tersebut. 4. Mendukung fungsi hati. Hati adalah organ penting dalam metabolisme tubuh. Ia berfungsi menyaring racun, mengatur kadar gula, dan mengolah nutrisi dari makanan. Namun, seiring usia, fungsi hati bisa menurun. Daun kelor mengandung antioksidan kuat yang membantu melindungi hati dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kelor dapat membantu memperbaiki fungsi hati yang terganggu. Dengan hati yang sehat, metabolisme tubuh akan berjalan lebih lancar, sehingga energi lebih stabil dan kesehatan lebih terjaga. 5. Membantu menurunkan berat badan. Banyak lansia menghadapi masalah berat badan, baik karena kelebihan maupun kekurangan. Metabolisme yang melambat membuat tubuh sulit membakar lemak, sehingga berat badan naik. Di sisi lain, ada juga lansia yang mengalami penurunan berat badan drastis karena kurang nafsu makan. Kelor, dengan serat dan proteinnya, dapat membantu menyeimbangkan kondisi ini. Serat membuat perut terasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi risiko makan berlebihan. Sementara itu, protein nabati dalam kelor membantu menjaga massa otot, sehingga lansia tidak kehilangan berat badan secara berlebihan. 6. Menyeimbangkan kolesterol dalam sistem pencernaan. Selain berhubungan dengan jantung, kolesterol juga erat kaitannya dengan metabolisme pencernaan. Daun kelor mengandung senyawa yang membantu menurunkan penyerapan kolesterol jahat dari makanan. Dengan demikian, kadar kolesterol dalam tubuh tetap terjaga, dan metabolisme lemak berjalan lebih sehat. 7. Sifat antimikroba untuk mengatasi infeksi pencernaan. Daun kelor juga memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Senyawa ini membantu melawan bakteri penyebab diare atau infeksi usus. Bagi lansia yang sistem imunnya mulai melemah, kelor bisa menjadi pelindung tambahan untuk mencegah masalah pencernaan akibat infeksi. 8. Testimoni lansia yang merasakan manfaat kelor untuk pencernaan. Mari kita dengarkan pengalaman nyata. Ada seorang ibu berusia 66 tahun yang sering mengalami sembelit, hingga merasa perutnya tidak nyaman setiap pagi. Setelah ia mencoba rutin minum air rebusan daun kelor, ia merasakan buang air besar menjadi lebih lancar dan perut terasa lebih ringan. Ada juga seorang bapak berusia 70 tahun dengan riwayat diabetes. Setelah mengonsumsi bubuk kelor yang dicampur ke dalam makanan sehari-hari, ia merasakan kadar gula darahnya lebih stabil. Hasil pemeriksaan dokter pun menunjukkan adanya penurunan kadar gula dalam darahnya. Kisah lain datang dari seorang nenek berusia 72 tahun yang sering merasa kembung dan tidak nafsu makan. Setelah anaknya memperkenalkan teh daun kelor, ia mulai merasa lebih nyaman pada perutnya, nafsu makan kembali, dan berat badannya lebih stabil. 9. Meningkatkan energi sehari-hari. Metabolisme yang lancar berarti energi tubuh lebih stabil. Lansia yang rutin mengonsumsi kelor merasakan tubuh lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan bisa melakukan aktivitas harian dengan lebih semangat. Ini karena nutrisi dari makanan diubah menjadi energi dengan lebih efisien berkat dukungan metabolisme yang sehat. 10. Kualitas hidup yang lebih baik. Pada akhirnya, manfaat daun kelor untuk pencernaan dan metabolisme bermuara pada peningkatan kualitas hidup. Lansia yang pencernaannya lancar tidak akan merasa tertekan oleh masalah perut. Metabolisme yang baik juga memastikan tubuh mendapatkan energi cukup untuk beraktivitas. Semua ini membuat lansia bisa menjalani hari dengan lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih tenang. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini kita bisa memahami bahwa daun kelor bukan hanya menyehatkan tulang, sendi, dan jantung, tetapi juga sangat berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan serta metabolisme tubuh. Dengan serat, protein, antioksidan, dan berbagai senyawa aktif, kelor menjadi sahabat terbaik bagi lansia untuk menjaga kesehatan organ pencernaan sekaligus mendukung metabolisme agar tubuh tetap berenergi. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor yang sangat menarik, yaitu untuk otak dan kesehatan mental. Kita akan melihat bagaimana daun kelor bisa membantu menjaga daya ingat, mencegah pikun, dan memberikan ketenangan jiwa pada usia lanjut. Mari kita lanjutkan bersama dalam bab ke-8.
Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita membahas manfaat daun kelor bagi pencernaan dan metabolisme, sekarang mari kita beralih ke topik yang tidak kalah penting, kesehatan otak dan mental lansia. Mengapa hal ini penting? Karena otak adalah pusat kendali tubuh. Dari otaklah semua perintah lahir, mulai dari gerakan tangan, langkah kaki, sampai ingatan, bahkan suasana hati. Ketika usia bertambah, fungsi otak juga ikut menurun. Banyak lansia mulai mengeluhkan daya ingat yang berkurang, sering lupa, bahkan ada yang mengalami gejala pikun atau demensia. Selain itu, kesehatan mental pun ikut terganggu, mudah cemas, cepat marah, atau merasa kesepian. Kondisi ini tentu dapat mengurangi kualitas hidup pada masa tua. Namun kabar baiknya, sahabat semua, daun kelor ternyata mengandung berbagai zat gizi dan senyawa aktif yang sangat bermanfaat untuk menjaga otak tetap sehat dan mendukung keseimbangan mental. Mari kita bahas satu persatu. 1. Antioksidan untuk melindungi sel otak. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan vitamin C. Senyawa ini berfungsi melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Seiring bertambahnya usia, stres oksidatif meningkat, dan ini dapat merusak sel otak serta mempercepat proses penuaan otak. Dengan adanya antioksidan dari kelor, kerusakan ini bisa ditekan, sehingga sel-sel otak tetap sehat lebih lama. 2. Vitamin B kompleks untuk fungsi saraf. Vitamin B kompleks yang ada di dalam kelor, seperti B1, B6, dan B12, sangat penting bagi kesehatan sistem saraf. Vitamin ini membantu pembentukan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengirimkan sinyal antar sel saraf. Dengan neurotransmitter yang seimbang, fungsi otak berjalan lancar, daya ingat terjaga, dan suasana hati lebih stabil. Bagi lansia, asupan vitamin B kompleks dari kelor sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan kognitif dan depresi ringan. 3. Zat besi untuk pasokan oksigen ke otak. Otak membutuhkan pasokan oksigen yang cukup untuk bekerja optimal. Daun kelor kaya akan zat besi yang membantu membentuk sel darah merah. Sel darah merah inilah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otak. Lansia yang kekurangan zat besi sering merasa pusing, mudah lelah, dan daya pikirnya melambat. Dengan konsumsi kelor, suplai oksigen ke otak lebih lancar, sehingga konsentrasi dan daya ingat lebih baik. 4. Asam amino esensial untuk regenerasi sel otak. Daun kelor mengandung protein nabati lengkap dengan asam amino esensial. Asam amino ini adalah bahan baku untuk membangun dan memperbaiki jaringan, termasuk jaringan otak. Dengan asupan protein yang cukup, otak mampu memperbaiki sel-selnya yang rusak, menjaga fungsi kognitif, serta meningkatkan fokus dan kewaspadaan. 5. Magnesium untuk menenangkan pikiran. Kandungan magnesium dalam daun kelor juga sangat bermanfaat untuk otak. Magnesium membantu mengatur aktivitas neurotransmitter dan memberikan efek menenangkan. Lansia yang sering merasa cemas, sulit tidur, atau mudah tegang bisa terbantu dengan asupan magnesium dari kelor. Dengan kata lain, kelor bukan hanya menjaga fungsi otak, tetapi juga membantu kesehatan mental dengan memberikan ketenangan. 6. Potensi mencegah pikun dan demensia. Pikun dan demensia adalah kondisi yang ditakuti banyak lansia. Dengan kandungan antioksidan, vitamin B, zat besi, dan magnesium, kelor berpotensi membantu memperlambat penurunan fungsi otak yang memicu pikun. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak kelor dapat meningkatkan kadar neurotransmitter tertentu yang berperan dalam fungsi memori. Walaupun bukan obat, kelor bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat untuk mencegah atau memperlambat proses pikun. 7. Menstabilkan suasana hati. Kesehatan mental bukan hanya soal terhindar dari pikun, tetapi juga menjaga suasana hati tetap stabil. Daun kelor mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu produksi serotonin, hormon kebahagiaan. Dengan begitu, konsumsi kelor bisa membantu mengurangi rasa sedih, depresi ringan, atau kecemasan yang kerap dialami lansia. Hal ini penting, karena suasana hati yang baik akan membuat lansia lebih bersemangat menjalani hari, lebih optimis, dan lebih mudah berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. 8. Meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang berkualitas adalah salah satu kunci kesehatan otak. Lansia sering mengalami insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Kandungan magnesium dan antioksidan dalam kelor membantu menenangkan sistem saraf, sehingga kualitas tidur membaik. Dengan tidur yang cukup, otak bisa beristirahat dengan baik, memperkuat ingatan, serta memperbaiki fungsi mental. 9 testimoni lansia yang merasakan manfaat kelor untuk otak. Mari kita dengarkan pengalaman nyata.
Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang sering lupa menaruh barang-barangnya. Setelah rutin mengonsumsi teh daun kelor, ia merasa daya ingatnya membaik. Ia lebih jarang lupa, dan keluarganya pun menyadari perubahannya. Ada juga seorang bapak berusia 72 tahun yang sering merasa cemas dan sulit tidur. Setelah mencoba konsumsi bubuk kelor yang dicampur ke dalam air hangat setiap malam, tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan ia merasa lebih tenang di siang hari. Hal ini membuat hidupnya lebih nyaman dan bahagia. Kisah lain datang dari seorang nenek berusia 75 tahun yang sering merasa kesepian. Setelah anaknya rutin memasakkan sayur bening kelor, ia merasa lebih segar dan lebih bersemangat untuk beraktivitas. Ia bahkan mulai aktif kembali mengikuti kegiatan posyandu lansia di kampungnya. 10. Kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan otak dan mental adalah fondasi penting dalam menikmati masa tua. Dengan daya ingat yang baik, pikiran yang jernih, suasana hati yang stabil, dan tidur yang nyenyak, lansia bisa menjalani hidup dengan penuh semangat. Daun kelor, dengan segala kandungan gizi dan manfaatnya, adalah salah satu anugerah alam yang bisa mendukung hal ini. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa daun kelor bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga otak dan jiwa. Dengan antioksidan, vitamin B, zat besi, magnesium, dan asam amino, kelor membantu menjaga fungsi kognitif, memperlambat pikun, menenangkan pikiran, serta meningkatkan kualitas hidup lansia. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor untuk kulit dan vitalitas lansia. Kita akan melihat bagaimana kelor membantu memperlambat penuaan, menjaga kulit tetap sehat, dan memberikan energi tambahan bagi tubuh. Mari kita lanjutkan ke bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas manfaat kelor untuk otak dan kesehatan mental, kini mari kita beralih pada hal yang juga sangat penting bagi lansia, yaitu kulit dan vitalitas tubuh. Mengapa topik ini perlu dibahas khusus? Karena kulit adalah organ terbesar tubuh kita yang mencerminkan kesehatan dari dalam. Selain itu, vitalitas atau energi juga sangat menentukan bagaimana seorang lansia bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Seiring bertambahnya usia, kulit mulai kehilangan elastisitasnya. Kerutan, flek hitam, kulit kering, dan kusam sering menjadi keluhan. Pada saat yang sama, energi tubuh juga berkurang. Banyak lansia merasa cepat lelah, malas bergerak, dan kurang bersemangat. Padahal, masa tua seharusnya bisa tetap dijalani dengan penuh semangat, percaya diri, dan rasa bahagia. Nah, kabar baiknya, daun kelor memiliki kandungan gizi yang dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan kulit sekaligus meningkatkan vitalitas tubuh. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Antioksidan tinggi untuk melawan penuaan dini. Penuaan kulit sebagian besar dipicu oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang merusak sel tubuh, termasuk sel kulit. Radikal bebas bisa datang dari polusi, paparan sinar matahari, makanan tidak sehat, atau stres. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan polifenol. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas, sehingga mencegah kerusakan sel kulit. Dengan begitu, kulit lansia tetap lebih sehat, tidak terlalu cepat keriput, dan lebih bercahaya. 2. Vitamin C untuk merangsang produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang menjaga kulit tetap kencang, elastis, dan kenyal. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen menurun, sehingga kulit menjadi kendur dan berkerut. Vitamin C yang ada dalam kelor membantu merangsang pembentukan kolagen, sehingga kulit tetap kencang lebih lama. Inilah sebabnya banyak produk kecantikan modern yang menggunakan ekstrak kelor sebagai bahan aktifnya. 3. Vitamin E untuk kelembapan kulit. Selain vitamin C, daun kelor juga kaya vitamin E yang dikenal sebagai vitamin kecantikan. Vitamin E menjaga kelembapan kulit, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, dan membuat kulit tampak lebih lembut. Bagi lansia yang sering merasa kulitnya kering, daun kelor bisa menjadi solusi alami untuk mengatasinya. 4. Membersihkan racun dari dalam. Detoksifikasi adalah proses membersihkan racun dalam tubuh. Jika racun menumpuk, kulit bisa menjadi kusam, mudah berjerawat, atau muncul bintik hitam. Senyawa antioksidan dan klorofil dalam kelor membantu proses detoksifikasi, sehingga tubuh lebih bersih dari dalam, dan kulit pun terlihat lebih segar dari luar. 5. Mengurangi peradangan pada kulit. Beberapa lansia mengalami masalah kulit seperti gatal, ruam, atau iritasi. Kandungan antiinflamasi dalam kelor dapat membantu meredakan peradangan kulit.
Dengan konsumsi rutin, kulit menjadi lebih sehat dan tidak mudah mengalami iritasi. 6. Menambah energi dan vitalitas. Selain bermanfaat untuk kulit, daun kelor juga sangat baik untuk vitalitas tubuh. Protein, vitamin B kompleks, zat besi, dan magnesium dalam kelor bekerja sama untuk menghasilkan energi. Protein membantu membangun jaringan otot, zat besi meningkatkan kadar hemoglobin untuk membawa oksigen, sedangkan vitamin B kompleks membantu metabolisme energi. Dengan kombinasi ini, lansia yang rutin mengonsumsi kelor akan merasa tubuhnya lebih segar, tidak mudah lelah, dan lebih bersemangat menjalani aktivitas harian. 7. Meningkatkan kualitas tidur. Kualitas tidur yang baik juga sangat berpengaruh pada vitalitas. Lansia yang kurang tidur biasanya merasa lemas, kulit tampak kusam, dan tubuh tidak bertenaga. Kandungan magnesium dan antioksidan dalam kelor membantu menenangkan saraf, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Tidur yang cukup membuat tubuh lebih segar dan kulit lebih cerah. 8. Testimoni lansia tentang kulit dan vitalitas. Mari kita dengarkan kisah nyata. Ada seorang nenek berusia 68 tahun yang sering mengeluh kulitnya kering dan kusam. Setelah rutin minum air rebusan daun kelor, ia merasa kulitnya lebih lembut dan kerutan di wajah tidak bertambah parah. Ada juga seorang bapak berusia 70 tahun yang sering merasa lemas dan malas bergerak. Setelah mencoba bubuk kelor yang dicampurkan ke dalam jus, ia merasa lebih berenergi. Ia bahkan kembali rajin jalan pagi bersama teman-temannya. Kisah lain datang dari seorang ibu 65 tahun yang sering mengalami gatal di kulit. Setelah anaknya memperkenalkan teh daun kelor, keluhannya berkurang dan kulit terasa lebih nyaman. 9. Menambah rasa percaya diri. Kulit yang sehat dan tubuh yang bertenaga tentu meningkatkan rasa percaya diri. Lansia yang kulitnya tampak segar dan energinya cukup akan lebih semangat berinteraksi dengan keluarga dan teman. Hal ini sangat penting untuk kesehatan mental, karena rasa percaya diri membuat seseorang lebih bahagia dan terhindar dari perasaan minder. 10. Kualitas hidup yang lebih baik. Kulit yang sehat dan vitalitas tubuh yang terjaga berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Lansia bisa tetap aktif, merasa percaya diri, dan bahagia. Dengan konsumsi daun kelor, sahabat channel Lansia Sehat mendapatkan manfaat ganda, kulit lebih sehat dari luar, vitalitas lebih kuat dari dalam. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa daun kelor bukan hanya menyehatkan organ dalam, tetapi juga menjaga kulit tetap awet muda dan memberikan energi tambahan. Dengan antioksidan, vitamin, mineral, dan protein, kelor membantu lansia menikmati masa tua dengan lebih percaya diri dan bersemangat. Pada bab terakhir, yaitu bab 10, kesimpulan, pesan, dan penutup, kita akan merangkum semua manfaat daun kelor yang telah dibahas, memberikan pesan penting, serta doa penutup untuk sahabat semua. Mari kita lanjutkan ke bab terakhir ini bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang membahas tentang 43 manfaat daun kelor untuk lansia menurut dokter. Dari bab pertama hingga bab ke-9, kita sudah melihat betapa besar potensi yang terkandung dalam daun kecil yang mungkin selama ini hanya kita pandang sebelah mata. Siapa sangka, daun sederhana yang tumbuh di pekarangan rumah, di pinggir jalan, atau bahkan dijadikan pagar hidup, ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan, khususnya untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mari kita sejenak mengingat kembali poin-poin utama yang sudah kita bahas. 1. Salam dan doa di awal. Di bab pertama, kita memulai dengan sapaan hangat, menanyakan kabar sahabat semua, dan mendoakan agar kesehatan selalu menyertai setiap langkah hidup. Doa ini bukan hanya formalitas, tetapi sebuah pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah usia panjang yang kita miliki. 2. Mengenal daun kelor. Kita kemudian berkenalan lebih dekat dengan pohon kelor. Dari sejarah panjang penggunaannya di berbagai budaya, hingga fakta bahwa kelor disebut sebagai miracle tree. Sebuah pohon sederhana yang ternyata diakui dunia karena kandungan dan manfaatnya. 3. Kandungan gizi lengkap. Bab ketiga membuka mata kita tentang kekayaan nutrisi kelor, vitamin A, C, E, K, B kompleks, kalsium, kalium, magnesium, zat besi, zinc, protein nabati, serat, serta antioksidan yang begitu melimpah. Semua zat ini menjadikan kelor sebagai makanan super yang layak dikonsumsi oleh siapa saja, khususnya lansia. 4. Kelor untuk sistem imun. Bab keempat menegaskan bagaimana kelor memperkuat sistem imun lansia. Vitamin C, beta-karoten, zat besi, protein, dan zinc bekerja bersama menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.
Bahkan banyak testimoni lansia yang merasa lebih jarang sakit setelah rutin mengonsumsi kelor. 5 kelor untuk tulang dan sendi. Di bab kelima, kita melihat bagaimana kalsium, magnesium, fosfor, dan vitamin K dari kelor menjaga kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, sekaligus mengurangi nyeri sendi. Dengan begitu, lansia bisa tetap bergerak bebas dan mandiri. 6 kelor untuk jantung dan peredaran darah. Bab ke-6 membawa kita memahami bahwa kelor adalah sahabat jantung. Kalium menurunkan tekanan darah, antioksidan mencegah oksidasi kolesterol, dan senyawa aktifnya menjaga elastisitas pembuluh darah. Hasilnya, risiko stroke dan penyakit jantung bisa ditekan. 7 kelor untuk pencernaan dan metabolisme. Kita juga telah membahas bagaimana serat dalam kelor melancarkan pencernaan, zat aktifnya menurunkan gula darah, dan antioksidannya melindungi hati. Semua itu membantu lansia memiliki metabolisme yang lebih baik, energi yang stabil, dan pencernaan yang sehat. 8 kelor untuk otak dan kesehatan mental. Bab ke-8 menunjukkan bagaimana kelor mendukung otak dengan antioksidan, vitamin B kompleks, zat besi, dan magnesium. Kelor membantu mencegah pikun, meningkatkan daya ingat, menenangkan pikiran, bahkan memperbaiki kualitas tidur. 9 kelor untuk kulit dan vitalitas. Pada bab ke-9, kita membahas bahwa daun kelor juga menjaga kesehatan kulit, memperlambat tanda penuaan, serta meningkatkan vitalitas tubuh. Vitamin C, vitamin E, dan antioksidan membantu kulit tetap segar, sementara protein dan mineral menambah energi tubuh. 10. Merangkum 43 manfaat. Jika kita hitung semua manfaat yang sudah dijelaskan, jumlahnya mencapai 43 manfaat berbeda untuk kesehatan lansia. Mulai dari sistem imun, tulang, jantung, pencernaan, otak, kulit, hingga vitalitas. Semuanya saling melengkapi, memberikan gambaran jelas bahwa kelor adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi manusia. Pesan penting bagi sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, dari semua penjelasan ini ada beberapa pesan penting yang perlu kita ingat. Kelor adalah penunjang, bukan pengganti. Daun kelor memang kaya manfaat, tetapi ia bukan obat mujarab untuk semua penyakit. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan dokter, tetap lanjutkan sesuai anjuran medis. Kelor bisa dijadikan pelengkap untuk mendukung kesehatan. Konsumsi secukupnya dan rutin. Manfaat kelor tidak datang seketika. Ia bekerja perlahan, memberi efek positif jika dikonsumsi rutin dan wajar. Jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat. Kelor akan lebih bermanfaat jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang, olahraga ringan sesuai kemampuan, cukup istirahat, dan pikiran yang tenang. Kenali kondisi tubuh masing-masing. Setiap orang berbeda. Jika setelah konsumsi kelor sahabat merasa ada keluhan yang tidak biasa, segera konsultasikan ke dokter. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya sayangi, semoga setelah mendengarkan narasi panjang ini, sahabat semua semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan dengan cara sederhana, yaitu memanfaatkan kelor yang tersedia di sekitar kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan kepada sahabat semua, menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, hati tetap lapang, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Semoga setiap langkah kecil kita, seperti meminum air rebusan kelor, menikmati sayur bening kelor, atau menambahkan bubuk kelor ke makanan, menjadi ikhtiar yang besar untuk kesehatan tubuh. Semoga pula sahabat semua senantiasa bahagia, dapat mendampingi anak cucu, dan memberi teladan sebagai lansia yang sehat, kuat, dan penuh rasa syukur. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan kita tentang 43 manfaat daun kelor untuk lansia menurut dokter. Dari daun kecil ini, kita belajar bahwa kesehatan seringkali datang dari hal sederhana yang ada di sekitar kita. Kelor bukan sekadar tanaman pagar, tetapi sahabat sejati bagi kesehatan. Terima kasih kepada sahabat channel Lansia Sehat yang telah setia menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan, limpahkanlah kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh berkah bagi kami semua. Jauhkanlah dari segala penyakit, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan salam hangat dari saya untuk sahabat semua.